Baharudin Yusuf Habibie atau biasa kita kenal dengan B.J. Habibie merupakan seorang presiden ketiga dan wakil presiden ketujuh di Indonesia. Beliau lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. Ia merupakan anak keempat dari 8 bersaudara dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dengan Era Tuti Marini Puspawarjo. Beliau wafat pada 11 September 2019 di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Pada pendidikannya, B.J. Habibie menuntut ilmu di SMA Kristen Dago, yang kemudian melanjutkan studi S1-nya di Institut Teknologi Bandung dengan jurusannya Teknik Mesin. Beliau kemudian melanjutkan studi ke jenjang S2-nya di RWTH Essen di Jerman dengan jurusan Teknik Penerbangan dengan spesialisasi konstruksi pesawat terbang. Begitu pula di S3-nya, dia melanjutkan di tempat yang sama, yaitu di RWTH Essen di Jerman. Dengan sosok beliau yang begitu menginspiratif serta pandai dan pintar, banyak sekali prestasi yang beliau torehkan pada semasa hidupnya. Di antaranya yang pertama ada Edward Thomas Award dan juga Award Van Karman, di mana itu merupakan penghargaan di bidang penerbangan atas kontribusi dari B.J. Habibie dalam dunia penerbangan. Selanjutnya yaitu ada Ganesha Praja Manggala Bhakti Kencana dari Institut Teknologi Bandung yang merupakan penghargaan atas pengabdian yang luar biasa bagi kemajuan bangsa Indonesia. Selanjutnya ada Groot Kurs in de Orde van Oranje Nassau pada tahun 1993 dan ada Satya Kencana Widyasista yang diberikan dari Departemen Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia pada tahun 1982. B.J. Habibie kuliah di Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung dan dilanjutkan ke Jerman pada tahun 1955. Habibie muda menghabiskan 10 tahun untuk menyelesaikan studi S1 hingga S3 di Jerman. Pada tahun 1962, bersama dengan istrinya, Ibu Hasri Ainun Besari, tinggal di Jerman. Habibie mendalami bidang desain dan konstruksi pesawat terbang tahun 1965. Habibie menyelesaikan studi S3-nya dan mendapat gelar doktor teknik dengan indeks prestasi summa cum laude. B.J. Habibie bekerja di MBB Hamburg pada tahun 1965 sampai 1969 sebagai Kepala Penelitian dan Pengembangan pada Analisis Struktur Pesawat Terbang, dan kemudian menjabat Kepala Divisi Metode dan Teknologi pada Industri Pesawat Terbang Komersil dan Militer di MBB. 4 tahun kemudian ia dipercaya sebagai Vice President Direktur Teknologi di MBB periode 1973 sampai 1978 setelah menjadi penasihat senior bidang teknologi untuk Dewan Direktur MBB. Dialah menjadi satu-satunya orang Asia yang berhasil menduduki jabatan nomor 2 di perusahaan pesawat terbang Jerman ini. Hasil penelitian dan sejumlah teori untuk ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang termodinamika, konstruksi, dan aerodinamika. Beberapa rumusan teori dikenal dalam dunia pesawat terbang seperti Habibie Vector, Habibie Theorem, dan Habibie Method. Habibie mulai benar-benar fokus setelah ia melepaskan jabatan tingginya di perusahaan pesawat Jerman MBB pada tahun 1978. Dan sejak itu, dari tahun 1978 sampai 1999, ia diangkat menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi, sekaligus merangkap sebagai Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Di samping itu, Habibie juga diangkat sebagai Ketua Dewan Riset Nasional dan berbagai jabatan lainnya. Pada era pemerintahannya, kebebasan pers terbuka sangat lebar. Dengan begitu, mampu melahirkan pola demokrasi yang sangat besar. Saat pemerintahannya itu, berbagai peraturan dan undang-undang yang dibuatnya sangat demokratis. Dalam menjalankan tugasnya sebagai presiden, B.J. Habibie sebenarnya menerapkan gaya liberal dikarenakan dirinya telah lama hidup dan mengenyam pendidikan di dunia barat dalam rentang waktu yang lama, terutama di Jerman. Gaya komunikasi kepemimpinannya sangat spontanitas, sangat meletup-letup, sangat cepat bereaksi, dan tidak mau begitu memikirkan resikonya. Saat B.J. Habibie sedang dalam kondisi sangat emosional, dirinya lebih cenderung bertindak dan juga mengambil keputusan yang sangat cepat. Kepemimpinan B.J. Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia kala itu memiliki berbagai visi misi untuk meneruskan agenda reformasi. Berbagai keputusan yang diterapkannya berdasarkan kepada faktor
yang dapat diukur dan tidak dapat terlepas dari pengalaman kehidupannya. Sehingga jika menilai kebijakannya terkadang tidak bisa dimengerti, bahkan menganggapnya tidak memiliki perasaan dan apolitis. Pola kepemimpinannya yang diterapkan itu karena dirinya memiliki latar belakang sebagai pakar konstruksi pesawat terbang. Dari Habibie kita dapat belajar banyak tentang banyak hal, di mana B.J. Habibie memiliki beberapa karakter. Yang pertama, beliau merupakan pekerja keras yang tak kenal lelah. Di mana ketika mendengar kata Habibie, kita pasti akan teringat sosoknya yang pekerja keras dan tak kenal lelah. Sesulit apapun jalan mengejar mimpinya, sebagai seorang pembuat pesawat terbang, Habibie tak pernah putus asa. Ia terus berusaha sampai akhir ia mendapatkan apa yang ia inginkan. Di mana beliau juga menjadi orang Asia pertama yang berhasil mendesain sayap pesawat hingga mendapatkan hak paten. Yang kedua, beliau merupakan sosok religius yang tak pernah melupakan ibadah. Pada masa remajanya, Habibie sebagian besar dihabiskan di Jerman karena ia menuntut ilmu di sana. Meskipun tinggal di lingkungan yang membuatnya menjadi minoritas, namun tak sekalipun ia melupakan ibadah. Habibie tetap menjalankan sholat 5 waktu yang dimanapun berada dia tetap melaksanakannya. Kemudian beliau memiliki karakter teguh pada pendirian. Waktu di kampus di Jerman, banyak orang-orang meremehkan mimpinya. Tak jarang ia pun mendapatkan perlakuan perundungan dari teman-temannya karena dianggap mimpinya terlalu muluk-muluk. Meskipun begitu, ia pun tetap teguh pada pendiriannya, tidak pernah dendam pada teman-temannya dan selalu dapat memaafkan. Kemudian karakternya yaitu ia merupakan salah satu tokoh dengan integritas yang sangat tinggi. Ia memiliki integritas yang tinggi karena ia menolak mentah-mentah suap tersebut yang berimbas pada fitnah yang memfitnah Habibie, membuat karir politiknya pun secara perlahan dapat menurun. Kemudian Habibie merupakan sosok pria yang setia, di mana Habibie merupakan sosok yang setia kepada pendamping hidupnya, yaitu Ainun. Di mana kisah cinta Habibie dan Ainun itu menjadi relationship goals yang merupakan semua pasangan ingin, karena tak ada yang bisa memisahkan mereka selain maut. Bahkan setelah Ainun meninggal pun Habibie masih sering mengunjungi makam Ainun.